Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa terkendala untuk memulai digital marketing karena masalah keuangan, finansial, tidak punya modal? Tenang, di video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian semua bagaimana sebenarnya digital marketing, yaitu memulai digital marketing tanpa uang sepeser pun. Betul, kalian bisa mulai memasarkan produk atau layanan atau jasa kalian secara digital tanpa harus mengeluarkan biaya iklan. Mari kita bahas caranya. Sebelum kita bahas cara memulai, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa digital marketing itu sangat penting untuk bisnis kalian. Di era sekarang, hampir semua orang itu mencari produk atau layanan secara online. Apapun itu, hampir semua jawaban atau tuntutan kita mencarinya secara online. Jika kalian belum hadir secara digital, maka peluang pasar kalian itu terbatas. Bisnis kalian tidak akan pernah berkembang. Sehingga dengan hadir secara online, maka kalian bisa menjangkau pasar atau konsumen yang lebih luas. Dan sekali lagi, sekarang ini kita sudah masuk ke dalam era digital, di mana hampir semua hal kita cari melalui internet. Kita cari di website, media sosial, atau media digital lainnya. Maka jika dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional, tradisional, seperti misalnya iklan di TV, radio, atau media cetak, digital marketing jauh lebih terjangkau. Kalian bisa menjalankan kampanye iklan di platform seperti misalnya Google, Facebook, atau Instagram dengan anggaran yang lebih kecil. Namun tetap dapat mencapai audiens yang tepat, teman-teman. Artinya, selain bisa menjangkau audiens yang lebih luas, kalian juga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Kalian bisa hemat begitu. Ini yang dimaksud dengan menggunakan modal sedikit mungkin, tapi dengan keuntungan yang melimpah. Selain daripada itu, kenapa digital marketing begitu penting adalah karena kalian bisa membuat targeting secara lebih akurat. Kalian bisa lebih spesifik dalam menargetkan audiens pasar yang relevan, misalnya dengan iklan Facebook. Kalian bisa menargetkan orang berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku online mereka. Ini meningkatkan peluang konversi dan efisiensi pemasaran yang kalian lakukan. Tidak hanya itu, digital marketing juga bisa membuat kalian dapat mengukur dan menganalisa pasar dan permintaan konsumen secara lebih baik. Kalian bisa melihat atau mengetahui secara lebih detail mengenai kinerja kampanye produk atau jasa yang kalian jual. Kalian juga bisa melihat dan mengetahui siapa yang melihat iklan kalian, berapa banyak orang yang mengklik, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan website atau media sosial kalian. Data-data yang kalian peroleh ini bisa kemudian dijadikan dasar bagi kalian untuk kemudian menyesuaikan strategi penjualan dengan lebih tepat dan cermat. Media-media digital seperti misalnya media sosial, email, dan kemudian website itu memungkinkan pelaku bisnis kalian semua untuk bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan kalian. Ini bukan hanya soal pemasaran, tetapi juga soal gimana caranya membangun hubungan dan kepercayaan dengan audiens kalian, konsumen atau calon konsumen kalian. Pelanggan itu akan merasa lebih dihargai dan bisnis kalian bisa lebih mudah untuk mendapatkan umpan balik yang berguna jika kalian bisa menjalin interaksi yang baik dengan audiens kalian. Sehingga bisa lebih cenderung untuk membeli produk atau layanan atau jasa dari merek yang mereka kenal dan percayai. Itu beberapa saja soal pentingnya digital marketing untuk bisnis yang kalian punya, untuk bisnis yang kalian bangun. Terus pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sebenarnya untuk memulai digital marketing tanpa modal, tanpa uang sepeser pun? Itulah sebenarnya agenda penting, topik penting di video kali ini. Mari kita lihat seperti apa cara memulai digital marketing tanpa modal sepeser pun. Pertama, kalian harus memanfaatkan media sosial yang kalian punya secara gratis. Media sosial adalah platform yang sangat kuat untuk memasarkan bisnis kalian tanpa biaya. Facebook, Instagram, TikTok, kemudian LinkedIn.
Semua platform ini bisa kalian manfaatkan secara gratis, free. Gimana caranya? Kalian harus fokus untuk membuat konten yang menarik dan kemudian juga konsisten. Misalnya, kalian bisa membuat konten yang edukatif, kemudian entertainment, menghibur, atau inspiratif sesuai dengan target audiens yang ingin kalian capai. Media sosial telah menjadi salah satu platform yang paling efektif dalam digital marketing karena kemampuannya untuk kemudian menjangkau banyak audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Dengan lebih dari 4 miliar pengguna aktif di berbagai platform seperti misalnya Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan TikTok, media sosial itu menyediakan peluang besar bagi bisnis untuk kemudian membangun brand awareness, meningkatkan keterlibatan, dan kemudian mendorong penjualan. Keunggulan utama media sosial dalam digital marketing adalah kemampuan media sosial untuk kemudian menargetkan audiens secara spesifik berdasarkan demografi, kemudian juga minat dan perilaku pengguna, yang memungkinkan bisnis untuk kemudian memaksimalkan efektivitas kampanye pemasaran yang kalian lakukan. Selain daripada itu, media sosial itu juga memungkinkan interaksi langsung antara pelaku bisnis dan konsumen, menciptakan hubungan yang lebih personal dan memperkuat loyalitas pelanggan. Konten yang menarik seperti misalnya gambar, kemudian video, dan cerita itu dapat memperkuat pesan merek dan memotivasi audiens untuk melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya membeli produk atau mengikuti akun bisnis kalian. Media sosial juga memberikan kesempatan yang bagus bagi bisnis untuk kemudian melakukan pemasaran berbasis data dengan fitur analitik yang memungkinkan pemantauan kinerja kampanye secara real time dan kemudian mengoptimalkan strategi. Dengan potensi jangkauan global dan memudahkan dalam berinteraksi dengan audiens, teman-teman, media sosial yang kita punya itu telah menjadi pilar utama dalam strategi digital marketing yang cukup sukses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan SEO atau Search Engine Optimization. SEO adalah cara untuk membuat website atau blog kalian untuk lebih mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google tanpa perlu beriklan. Mulailah dengan melakukan riset kata kunci dan optimalkan website atau blog kalian dengan kata kunci yang relevan yang sesuai. Pelajari teknik dasar SEO, seperti misalnya menulis artikel yang mengandung kata kunci yang dicari orang. SEO ini bukan hanya untuk tulisan di website, tetapi juga untuk caption di media sosial yang kalian punya. Media sosial dan SEO adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam strategi digital marketing yang efektif. Media sosial itu membantu meningkatkan visibilitas dan keterlibatan langsung dengan audiens kalian. Sementara SEO itu berfokus pada optimasi konten agar mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Penggunaan SEO dalam digital marketing itu terutama melalui media sosial misalnya dapat meningkatkan peringkat pencarian organik untuk konten yang kalian bagikan di platform-platform seperti Facebook, misalnya kemudian Instagram, LinkedIn, TikTok, atau yang lainnya begitu. Misalnya, dengan menggunakan kata kunci yang tepat dalam deskripsi, kemudian hashtag, dan konten yang diposting di platform media sosial, penjualan bisnis itu bisa meningkat karena memungkinkan konten kalian muncul dalam hasil pencarian yang relevan. Selain itu, SEO yang diterapkan pada situs website atau blog yang dihubungkan dengan media sosial itu juga dapat membantu mendatangkan traffic organik. Bisa lebih banyak, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan konversi dan penjualan produk kalian. Integrasi antara media sosial dan SEO juga memungkinkan bisnis kalian mengumpulkan data dan analitik yang berguna untuk memantau kinerja kampanye iklan atau pemasaran produk kalian. Dengan strategi SEO yang tepat, konten yang dibagikan di media sosial itu tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak perhatian di platform-platform yang kalian miliki, tetapi juga mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di mesin pencari, memperluas jangkauan dan kemudian pengaruh online bisnis.
Teman-teman, yang ketiga, membuat konten marketing dengan blog dan video. Contoh, kalian bisa mulai menulis blog atau membuat video yang memberikan informasi berharga kepada audiens yang kalian punya. Jika kalian menulis tentang topik yang dicari oleh banyak orang, kalian berpotensi besar untuk mendapatkan traffic organik, yang berarti pengunjung itu datang tanpa perlu iklan berbayar. Konten marketing melalui blog dan kemudian video itu telah menjadi strategi yang sangat efektif dalam digital marketing karena keduanya itu dapat menawarkan nilai tambah yang signifikan bagi calon pembeli sambil memperkuat visibilitas online bisnis yang kalian punya. Blog itu memungkinkan bisnis untuk membagikan informasi yang mendalam, kemudian juga edukatif dan relevan, yang membantu membangun otoritas dan kepercayaan di mata calon konsumen. Melalui artikel yang teroptimasi dengan SEO, blog kalian itu dapat menarik traffic organik dari mesin pencari, memungkinkan bisnis untuk kemudian menjangkau audiens yang lebih luas tanpa biaya iklan yang besar. Di sisi lain, video marketing itu juga menawarkan pendekatan yang lebih visual dan menarik. Video itu memiliki daya tarik yang tinggi karena lebih mudah dicerna dan seringkali lebih menggugah emosi audiens kalian. Baik itu dalam bentuk tutorial, kemudian testimoni, atau cerita brand. Video juga memiliki potensi untuk lebih banyak dibagikan, memperluas jangkauan merek. Dengan menggabungkan blog dan video, teman-teman, bisnis kalian itu bisa menciptakan konten yang saling melengkapi. Blog itu memberikan informasi mendalam, sementara video itu memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan langsung. Kedua jenis konten ini, teman-teman, jika dipromosikan dengan strategi yang tepat bisa memperkuat upaya SEO, meningkatkan keterlibatan audiens, dan akhirnya itu mendatangkan konversi yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang keempat, kalian bisa menggunakan Google My Business atau GMB. Google My Business adalah alat gratis yang memungkinkan bisnis kalian muncul di pencarian Google dan Google Maps. Kalian bisa membuat profil bisnis, menambahkan foto, kemudian jam operasional, dan berbagai informasi penting yang akan memudahkan pelanggan menemukan bisnis kalian. Google My Business itu merupakan alat yang sangat penting dalam digital marketing, khususnya bagi bisnis lokal yang ingin meningkatkan visibilitasnya di mesin pencari Google dan kemudian juga Google Maps. Dengan membuat profil di GMB, bisnis dapat memastikan bahwa informasi penting seperti alamat, jam operasional, nomor telepon, serta foto-foto produk atau layanan itu mudah untuk kemudian ditemukan oleh calon pelanggan kalian. Keunggulan utama dari Google My Business ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan pencarian lokal, di mana banyak konsumen itu cenderung mencari bisnis yang berada di dekat wilayah mereka. Melalui fitur-fitur seperti misalnya ulasan pelanggan, kemudian postingan update, dan fitur tanya jawab, GMB itu memungkinkan bisnis kalian untuk membangun reputasi online yang positif dan berinteraksi langsung dengan audiens kalian. Selain itu, teman-teman, GMB juga memberikan wawasan analitik yang berharga mengenai sebenarnya bagaimana pelanggan menemukan dan berinteraksi dengan profil bisnis kalian. Termasuk juga memungkinkan kalian untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Penggunaan GMB yang tepat itu tidak hanya membantu bisnis kalian untuk tampil lebih profesional, tetapi juga meningkatkan peluang untuk ditemukan oleh pelanggan potensial yang mencari produk atau layanan atau jasa serupa di wilayah tertentu, meningkatkan lalu lintas pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Itu yang kita harapkan. Selain itu, jangan lupa untuk kemudian juga memanfaatkan jaringan yang sudah kalian miliki. Jika kalian belum punya banyak pengikut atau audiens, kalian bisa memulai dengan bergabung dengan komunitas online. Misalnya seperti di Facebook Groups, kemudian LinkedIn, atau forum-forum terkait industri yang kalian punya.
Kemudian juga lakukan kolaborasi dengan sesama pelaku bisnis atau influencer mikro yang memiliki audiens yang relevan dengan produk kalian. Dengan begitu, kalian bisa memperluas jangkauan tanpa perlu membayar biaya tambahan. Dan yang terpenting dari semua yang saya bahas ini adalah kalian harus mulai mempraktikkan apa yang sudah kalian pelajari. Jangan takut untuk gagal atau merasa ragu. Mulailah dengan langkah kecil dan terus belajar dari pengalaman. Jika kalian konsisten, kalian akan mulai melihat hasilnya. Jadi, seperti yang kalian lihat, untuk memulai digital marketing tidak selalu membutuhkan uang. Dengan memanfaatkan misalnya media sosial, kemudian SEO, konten marketing, dan alat-alat gratis lainnya, kalian bisa mulai memasarkan produk atau jasa kalian tanpa biaya iklan. Yang kalian butuhkan hanyalah ketekunan, kemudian kreativitas, dan konsistensi. Jangan menunggu sampai ada anggaran besar untuk beriklan. Mulailah dari sekarang dengan apa yang sudah kalian punya. Semakin cepat kalian memulai, maka semakin cepat juga kalian bisa mendapatkan hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya. Selamat mencoba digital marketing tanpa modal ini dan semoga bisnis kalian menjadi semakin berkembang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.